Shalom, perkenalkan nama saya Karen Tessa Pertama dengan NIM 22111101010188 kelas 1D. Pada saat ini saya akan membacakan hasil tugas ulasan buku mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Randa Jane Imbang M. Hum. Kita masuk dalam identitas. Di sini sudah ada sampul buku dengan judul buku Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penulis Meisyara SKM MKes, Fitria Fatma SKM MKes, Adriani SKP MKes, Harisnal SKM MEPIT, Rizky Fajaria SKM MKes, Abdi Yasril SKM MKM, Mila Sari SST MSI, Cici Apriliani SKM MKM, Santria Deli Susanti SST MKes, Vina Novela SKM MKes, Nurdin SKM MPH, Dr. Naila Sulung SPD NS MKes, Cici Aprizayanti SKM MHSC. Penerbit CV Media Sains Indonesia. Tahun terbit 2021, jumlah halaman 418. Bahasa Indonesia, warna sampul putih ungu, ISBN 978 623 6068 182. Kita masuk dalam orientasi. Teks ulasan pendidikan kesehatan masyarakat. Buku ini mencoba memberikan gambaran tentang paradigma kesehatan masyarakat secara umum dan masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat yang berhubungan dengan perilaku sehat, sakit, faktor yang mempengaruhinya, serta upaya untuk pencegahan munculnya masalah kesehatan bagi masyarakat. Buku ini merupakan buku pertama dari tim penulis yang berjudul Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, akan terbit tahun 2021 dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam bidang pendidikan ilmu kesehatan masyarakat bagi para petugas kesehatan dan para mahasiswa di bidang kesehatan. Sebagian besar buku ini berasal dari kutipan dari beberapa buku referensi, hasil riset, artikel penelitian yang berkaitan dengan topik yang ada dalam buku ini. Selanjutnya, tafsiran isi. Di buku ini, saya mengulas bab 1 tentang dasar ilmu kesehatan masyarakat. Dalam bab ini, secara garis besar menjelaskan pendidikan kesehatan masyarakat secara umum yang berhubungan dengan konsep pendidikan kesehatan dan sudah merumuskan berbagai macam pengertian yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan yang mengacu pada paradigma. Di buku ini dijelaskan bahwa pendidikan kesehatan adalah suatu proses pembelajaran yang direncanakan untuk memberikan berbagai informasi maupun motivasi kepada seseorang yang bertujuan untuk perubahan perilaku individu, kelompok, atau masyarakat. Dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan perubahan sikap yang kaitannya dengan pola hidup sehat. Namun, lingkungan sosial, budaya masyarakat, lingkungan fisik, kondisi politik, ekonomi, dan pendidikan, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi status kesehatan, baik secara personal, kelompok, dan masyarakat. Dengan adanya pendidikan kesehatan masyarakat, dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai kesehatan dalam kehidupan, mengatasi dan mencegah masalah kesehatan, serta mampu mengembangkan budaya berperilaku hidup bersih dan sehat, baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat. Selanjutnya, evaluasi. Dalam buku ini ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya seperti bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, penggunaan kalimat baku, topik pembahasan jelas karena ada penjelasan dari beberapa ahli tentang pendidikan kesehatan masyarakat. Selain itu, buku ini juga memberikan informasi terkait pentingnya pendidikan kesehatan masyarakat sehingga pembaca bisa mengetahui nilai-nilai kesehatan dalam kehidupan, mengatasi dan mencegah masalah kesehatan, serta berperilaku pola hidup sehat. Kelebihan lainnya yaitu buku ini sangat bermanfaat bagi semua orang, tidak terkecuali, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bisa membaca buku ini dan dapat banyak
pengetahuan mengenai kesehatan masyarakat. Akan tetapi, buku ini juga memiliki kelemahan, seperti pada kata pengantar di kalimat awal menuliskan buku ini mencoba memberikan gambaran tentang paradigma kesehatan masyarakat secara umum. Penulisan kata mencoba itu salah, karena kata yang benar adalah mencoba. Jadi, kalimat tersebut akan menjadi buku ini mencoba memberikan gambaran tentang paradigma kesehatan masyarakat secara umum. Dan masih ada beberapa kata yang salah penulisannya dalam buku ini. Meskipun terdapat kelemahan dalam buku ini, namun sebagian besar dari isi buku ini memiliki manfaat yang baik bagi pembaca dan tidak membawa pengaruh negatif bagi pembaca. Perbandingan lain dengan buku yang berjudul Ilmu Kesehatan Masyarakat (PKM) yang ditulis oleh Surahman M.Kes dan Dr. Andes Budi Bio Supardi PhD APT. Pada bab 1 dibahas tentang pengantar kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan. Pada bab ini terbagi menjadi dua topik. Topik 1 pengantar kesehatan masyarakat, topik 2 sistem pelayanan kesehatan. Buku yang diulas itu Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat dibandingkan dengan buku sejenis yang berjudul Ilmu Kesehatan Masyarakat (PKM). Kedua buku ini memiliki perbedaan, yaitu buku Dasar Ilmu Kesehatan setiap bab isinya lebih singkat dibandingkan dengan buku Ilmu Kesehatan Masyarakat (PKM) yang isi babnya lebih panjang dan lebih banyak penjelasan. Namun, ada juga persamaan dari kedua buku ini, yaitu menjelaskan tentang kesehatan masyarakat, sejarah kesehatan masyarakat, ruang lingkup kesehatan masyarakat, sasaran kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Dan terakhir, rangkuman evaluasi. Buku Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat sangat berguna bagi semua orang yang sudah bisa membaca, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, karena memiliki informasi yang sangat penting tentang dunia kesehatan masyarakat. Buku ini juga sangat berguna bagi mahasiswa yang mengambil jurusan kesehatan karena sangat membantu dalam mempelajari tentang kesehatan masyarakat untuk memperdalam ilmu. Sehingga ketika membaca buku ini, para pembaca lebih meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan masyarakat dan berperilaku pola hidup sehat. Sekian dari hasil tugas saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.